Di balik diamnya sebuah keluarga, seringkali tersimpan luka yang dalam. Silent treatment, kekerasan verbal yang kerap dilontarkan atas nama didikan, atau tuntutan berlebihan agar anak menjadi sukses demi membayar kegagalan di masa lalu. Ini semua hanya sebagian kecil dari ekspresi trauma yang tidak selesai. Banyak dari kita mungkin pernah merasakan beban emosi yang tidak mengerti asalnya, namun membentuk cara kita mencintai, mengasuh, dan menjalani relasi. Trauma lintas generasi tidak selalu muncul dari peristiwa besar seperti perang atau bencana. Ini bisa berakar dari pengalaman, pengabaian emosional, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan ekstrim, kecanduan, atau sistem sosial yang menindas. Luka ini tidak hanya hidup di tubuh orang yang mengalaminya, tapi menular secara emosional, perilaku, bahkan biologis kepada anak cucu mereka. Menurut Yuheda dan Lerner, respons stres yang terbentuk akibat trauma berat dapat memicu perubahan epigenetik yang diwariskan secara biologis, mengubah bagaimana generasi berikutnya merespons stres, meskipun mereka tidak mengalami trauma yang sama secara langsung. Salah satu bentuk paling nyata dari trauma antar generasi adalah pola komunikasi yang disfungsional. Banyak keluarga memilih diam ketimbang membahas konflik atau luka masa lalu. Silent treatment menjadi mekanisme bertahan hidup, namun juga menjadi tembok yang menghalangi koneksi emosional. Anak yang tumbuh dalam lingkungan ini bisa menjadi dewasa yang kesulitan mengekspresikan emosi, menahan amarah, atau takut terbuka karena tidak pernah belajar bagaimana caranya. Mereka mewarisi bukan hanya diamnya orang tua mereka, tapi juga ketakutan dan rasa bersalah yang menyertainya. Selain itu, trauma juga bisa hadir dalam bentuk kekerasan verbal, fisik, dan emosional yang diulang atas nama kedisiplinan. Orang tua yang dibesarkan dengan hukuman keras seringkali menganggap pola itu adalah satu-satunya cara mendidik. Tanpa refleksi, kekerasan itu diulang dan anak pun tumbuh dengan luka yang sama atau bahkan lebih dalam. Dalam hal ini, trauma menjadi siklus. Mereka yang disakiti tanpa kesadaran dan dukungan bisa menyakiti kembali. Tuntutan berlebihan dari orang tua juga seringkali menjadi bentuk trauma yang kerap disalahpahami. Di banyak keluarga, terutama yang mengalami kemiskinan atau marginalisasi sosial, anak sering dijadikan harapan untuk membebaskan keluarga dari kesulitan ekonomi. Tuntutan untuk menjadi anak sukses bisa lahir dari ketakutan akan kegagalan yang dialami orang tua di masa lalu. Namun, ketika harapan berubah menjadi tekanan, anak tidak lagi tumbuh menjadi dirinya sendiri, melainkan sebagai proyek keluarga. Ini memengaruhi identitas, harga diri, bahkan kesehatan mental anak. Untuk memahami mengapa trauma ini begitu mudah diwariskan, kita perlu menengok pada kerangka model ekologis transaksional yang dikembangkan oleh Kiermaier pada tahun 2022. Model ini menjelaskan bahwa trauma tidak hanya dipahami sebagai respons psikologis individual, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara individu dan lingkungannya di berbagai level, individu, keluarga, komunitas, dan situasi sosial. Di level individu, trauma bisa mempengaruhi regulasi emosi dan respons stres. Di level keluarga, pola pengasuhan dan komunikasi menjadi medium utama transmisi trauma. Di level komunitas, narasi kolektif dan norma sosial dapat memperkuat luka atau memberi ruang penyembuhan. Sedangkan di level sistemik, kebijakan dan struktur sosial yang diskriminatif turut menciptakan dan mempertahankan luka kolektif. Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa menyembuhkan trauma antar generasi bukanlah tugas individu semata. Ini adalah pekerjaan kolektif yang melibatkan kesadaran budaya, dukungan sosial, dan rekonstruksi relasi interpersonal. Maka langkah pertama yang perlu kita ambil adalah menyadari pola tidak sehat dalam keluarga. Refleksi kritis yang perlu dilakukan. Apakah saya mengulang cara mendidik anak seperti yang dulu menyakitiku? Apakah saya takut terbuka pada pasangan karena trauma penolakan dari orang tua? Apakah saya sulit mengatakan tidak karena takut mengecewakan? Langkah berikutnya adalah membuka ruang untuk komunikasi yang lebih sehat. Memutus siklus silent treatment bisa dimulai dari keberanian untuk menyuarakan apa yang selama ini dipendam. Dialog yang jujur dan penuh empati meski tidak mudah adalah bentuk awal dari penyembuhan. Seperti yang ditulis oleh Philippa Perry dalam bukunya The Book You Wish Your Parent Had Read. Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang mampu mengenali dan memperbaiki luka dalam dirinya sendiri. Di sisi lain, kita perlu membentuk pola pengasuhan yang lebih sadar dan penuh kasih. Alih-alih melanjutkan pola keras dan menekan, kita bisa memilih untuk menjadi orang tua yang hadir, mendengarkan, dan mendukung. Tidak hanya menyembuhkan anak, tapi juga menyembuhkan bagian dari diri kita yang dahulu tidak pernah didengarkan. Terakhir, peran profesional kesehatan mental tidak bisa diabaikan.
Terapi, konseling keluarga, atau komunitas support group bisa menjadi ruang aman untuk memproses trauma dan membentuk ulang lebih sehat. Menyadari pola trauma yang terjadi dari generasi ke generasi bukan hanya agar kita tahu asal-usul luka, tapi supaya kita bisa menjadi lebih kuat dan berubah ke arah yang lebih baik. Penelitian Atalah 2017 pada keluarga pengungsi Palestina menunjukkan bahwa saat kita fokus pada kekuatan dan hal-hal baik yang ada dalam keluarga dan budaya kita, keluarga tersebut tidak hanya mampu bertahan menghadapi kesulitan, tapi juga bisa berkembang. Jadi, dengan menyadari trauma yang diwariskan, kita juga bisa menemukan cara untuk bangkit dan membangun harapan baru, bukan hanya terjebak dengan rasa sakit yang sama. Selain itu, penelitian Bowers dan Yehuda menunjukkan bahwa trauma bisa diturunkan secara biologis. Artinya, anak cucu dapat mewarisi cara tubuh dan pikiran mereka merespon stres, walaupun mereka tidak mengalami trauma itu secara langsung. Namun, mereka juga menemukan ada waktu penting, terutama saat bayi masih dalam kandungan dan beberapa tahun pertama hidup, di mana kita bisa memberikan bantuan atau intervensi agar trauma ini tidak diteruskan lagi ke generasi berikutnya. Ini berarti dengan menyadari dan bertindak sekarang, kita punya kesempatan memutus rantai trauma tersebut, baik dari sisi perasaan maupun tubuh. Kesimpulannya, trauma antar generasi adalah kenyataan yang hidup di banyak rumah, kadang dalam diam, kadang dalam bentuk cinta yang melukai. Namun, dengan kesadaran, refleksi, dan keberanian untuk berubah, kita bisa menjadi generasi yang menghentikan rantai luka ini. Bukan untuk menyalahkan orang tua, tapi untuk memahami bahwa mereka pun adalah korban dari luka yang sama. Dan kini, kita bisa memilih untuk tidak meneruskannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.